Nabi melakukan itu. Tapi ketika Nabi bangun, Nabi tidak berwudu. Nabi tidak berwudu, Nabi langsung sholat. Ditanya oleh para sahabat, engkau tidak berwudu lagi ya Rasulullah, padahal engkau sudah tertidur. Kata Rasul, mataku terpejam, hatiku tidak pernah tertidur. Hati Nabi tidak pernah tidak sadar. Itu beda dengan kita. Mau data ini, mencuri kita mau cerita. Waktu banjir kemarin, banyak sekali yang melaporkan bahwa kapan saudara waktu turun dari tempat tidur luyuk kan itu banyak yang kayak gitu. Kenapa? Kita banyak yang tidak sadar, dan itu sebenarnya normal untuk kita. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, Allahu yatawaffal anfus hina mautiha. Allah yang menggenggam ruh kita pada saat kita mati. Artinya ketika mati kita langsung sudah tidak sadar. Ya. Wallati lam tamut fi manamiha, dan orang-orang yang belum mati, kapan dia tidak sadar? Fi manamiha, dalam tidurnya. Maka tidur dengan mati itu dianggap sama dan bisa. Itu sebabnya ketika kita mau tidur, kita bilang sama Allah, mau mati ya Allah. Bismika Allahumma ahya wa amut. Ya Allah, dengan nama aku hidup dan sekarang aku mati. Padahal kalau kita hubungkan dengan hati, doa tidur yang betul, Bismika Allahumma ahya wa anam, itu betul. Maksudnya yang betul arti. Tapi ini karena ini banyak direkam, jangan yang dipotong di sini aja, ya. Dipotong di sini saja, diupload ke YouTube, kemudian ditulis di bawah, ini doa tidur yang diajarkan Ustaz Imam, dan huruf di dalam. Tapi jangan itu saya bilang tadi, kalau mau disesuaikan dengan hati, begitulah doanya. Tapi yang diajarkan kepada kita bukan yang itu. Yang diajarkan kepada kita wa'amud dan mati. Kenapa? Karena mati dengan tidur ternyata sama, sama-sama hilang kesadaran. Karena itu sebelum lama kali kita kehilangan kesadaran, kita beri salam takziah dulu kepada Pak Bisi, pada pelaku, ibu-ibu masjid, ketua BKM, tokoh-tokoh masyarakat, ketua pemuda dan sebagainya. Kemudian guru-guru kami yang hadir di dalam jamaah ini, para pengurus subuh keliling, BBC, Jumat Berkah, DKMA, S3, dan komunitas-komunitas kajian yang lainnya yang alhamdulillah sudah berhadir. Kita mohon izinkan saya sebentar untuk berdiri di depan. Ini tadi hampir tidak sadar, makanya langsung dibuka lagi. Sidang yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa dari tadi saya ngomong masalah kesadaran? Karena sebagian besar dari orang-orang hari ini bermasalah dengan kesadarannya. Ada yang orang tua dia tak sadar dia orang tua. Ada yang anak muda dia tak sadar dia masih muda. Ada yang perempuan tidak sadar dia perempuan. Ada yang laki juga sudah kehilangan laki-lakinya. Jadi ada banyak orang yang sekarang ini sudah tidak sadar. Padahal agama kita sedang jemaah di dalam Allah Subhanahu Wa Taala. Agama kita dibangun atas basis kesadaran. Agama kita dibangun atas basis kesadaran. Artinya orang yang tidak sadar itu tidak dihitung beragama. Makanya sama orang-orang gila itu tidak dihitung sama mereka amalan mereka. Kenapa? Mereka berbuat dengan ketidaksadaran mereka. Itu juga sebabnya ketika bulan puasa kemarin, kalau seandainya kita siang-siang di hari pertama bulan Ramadan itu kita makan siang,
lupa saya tak puasa Senin atau Kamis atau puasa Arafah atau puasa sunnah lainnya. Pokoknya puasa sunnah. Karena puasa sunnah sering tak sanggup saya. Sering malamnya balik-balik satu teguk air putih, yang paling kayak kurma, selembar roti, sederhana seperti itu. Jadi begitu siangnya, memang terasa lapar sekali, lapar sekali. Dan saya lah yang menelpon kawan, saya telepon kawan, saya bilang, ayo kita makan siang, aku bayar. Kami masuk ke restoran mahal lagi, tambah lagi, tambah ngomong lama di restoran dan sebagainya. Begitu pulang, kapan saya ingat saya puasa itu? Setelah sholat asar. Setelah sholat asar baru teringat puasa hari ini. Tapi itu nggak masalah, saya tetap puasa akhirnya. Maka begitu pulang ke rumah, waktu mau buka puasa, saya cuma minum air putih sedikit, makan kuis semua. Istri saya tanya, biasanya makan nasi langsung sebelum maghrib? Tak apa-apa nanti, padahal dalam hati ada punya muncul. Maka nggak tahu beliau. Tapi yang ingin saya sampaikan adalah bahwa pada puncak Allah itu berada dalam keadaan tidak sadar. Kita tidak sadar sedang berpuasa. Karena kita tidak sadar sedang berpuasa, maka itu tidak dihitung oleh Allah sebagai pembatalan puasa saja. Agama ini didirikan atas kesadaran. Itu sebabnya jauh-jauh sebelum kita melaksanakan berbagai rutinitas ibadah, kita sebut dulu sama Allah, asyhadu an la ilaha illallah. Dengan sadar, ya Allah, aku bersaksi. Ya, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang pantas aku sembah kecuali Engkau, ya Allah. Kesadaran penuh itu kita deklarasikan. Kenapa? Karena tanpa kesadaran itu nanti sholat kita, puasa kita dan sebagainya itu tak ada harganya. Kalau ada orang yang sebelum bersyahadat kemudian melaksanakan sholat, puasa dia dan sebagainya, tak dihitung sama Allah bahwa dia sudah melaksanakan itu. Karena Islam mengajarkan kita sejak awal kita harus sadar. Dan sidang yang ma'in dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, itu juga sebabnya ketika Allah mengirimkan wahyu pertama kepada kita, Allah tidak mengirimkan perintah sholat. Yang pertama sekali Allah tidak menyuruh perintah sholat, tidak juga memberikan perintah puasa. Puasa itu baru keluar nanti perintahnya di tahun kedua setelah hijrah. Tidak tentang haji, tidak tentang macam-macam, tapi yang Allah perintahkan di awal sekali di dalam wahyu pertama yang Allah kirimkan adalah Iqra, baca, pahami, amati. Untuk apa? Supaya kalian sadar apa ini. Kata Allah, sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Kami tebarkan, kata Allah, kami tebarkan bukti-bukti kebesaran Allah itu, bukti-bukti kebesaran kami, kata Allah, ya, fil afaqi, di mana-mana, di semua sudut ada. Kamu nggak mau lihat sudutnya, boleh juga. Wa fi anfusihim, tubuh kamu sendiri juga cukup, betul. Hatta yatabayyana lahum annahul haqq, sampai kamu sadar ini kebenaran. Begitu kita sadar ini kebenaran, baru kemudian kita ucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Sayangnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagian besar kita berislam karena keturunan, karena warisan, bukan murni karena kesadaran. Dan itu juga sebabnya ketika ada orang-orang yang masuk ke dalam agama kita menjadi mu'alaf, mereka kadang-kadang lebih taat dari kita. Cepat sekali mereka meroket. Tiba-tiba udah ceramah, tiba-tiba udah hafal Quran, tiba-tiba sudah jadi imam, tiba-tiba
punya uang saya ambil kamar, kalau nggak punya uang kelas festival. Nah, yang kelas festivalnya dipayang dulu, itu nggak payah body nah cuma. Tapi kalau ambil kamar, kamarnya biasanya 6 satu kamar. Suatu hari saya satu kamar dengan salah seorang keturunan Cina. Satu kamar dengan dia. Karena satu kamar ngomong-ngomong jadi akrab saya. Yang namanya 3 hari 2 malam. Ya kan? Jadi akrab. Jadi pergi makan kami sama, kemana-mana kami sama, kecuali ke masjid. Waktu ke masjid dia ikut. Nah, karena sudah mulai akrab, saya mulai agak bertanya, kamu agamamu apa sih? Namanya si Will. Will, agama dia apa Will? Kata dia, Buddha. Oh, setelah itu waktu tidur, dia taruh dompetnya di meja, jamnya, dan KTP dia taruh di luar. Saya lihat KTP dia, tertulis di atas KTP Kristen. Saya bilang, Will, kamu bilang agamamu Buddha, di KTP Kristen. Kata dia, Kristen ya? Yang dulu dari sadar. Ya. Mungkin kita mungkin itu. Ada pernah kita lihat KTP kita, jangan-jangan agamanya lain gitu. Jadi sudah jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, agama tidak bisa seperti itu. Agama itu harus sadar. Makanya Allah kirim pertama sekali itu Iqra. Iqra itu langsung dihubungkan dengan Bismi Rabbikal ladzi khalaq. Langsung dihubungkan dengan Tuhanmu yang betul-betul yang menciptakan. Yang mana ini? Yang mana dia? Supaya kamu sadar. Itu sebabnya nanti hubungannya dengan surat Fussilat yang kita bacakan tadi. Dinampakkan oleh Allah kebesaran Allah di mana-mana tempat. Nah, kalau ini bahasa Mustamil dari mana-mana tempat. Dinampakkan oleh Allah di mana-mana tempat itu kebesaran Allah. Wa fi anfusihim, bahkan pada tubuh kalian sendiri ada itu. Sampai kalian sadar, ini hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Ini benar. Apa yang benar? Bahwa Allah yang menciptakan. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu sebabnya juga kenapa tadi Ustaz Ikram membaca surat As-Saffat. Surat As-Saffat yang beliau baca tadi adalah tentang Ibrahim alaihissalam dan Ismail alaihissalam. Perjalanan bagaimana cerita Ismail dikorbankan menjadi dalam tanda petik media korbannya soal ini. Di dalamnya tadi dibacakan oleh Ustaz kita ada ayat yang berbunyi, falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fanzur madza tara. Ibrahim berkata kepada anaknya Ismail, ini Ismailnya sudah remaja, maka kata-kata saya tadi menjadi penting di sini. Salah satu ciri khas Al-Quran, Al-Quran yang setipis ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ini tipis ini Al-Quran. Buku kimiaan organik saya lagi keluar dari ini. Dan itu belum cukup sebenarnya untuk membahas semuanya. Tapi Al-Quran setipis ini semua ada di dalam. Pedoman untuk seorang anak-anak ada, pedoman untuk perempuan ada, pedoman untuk laki-laki ada, orang tua ada, bahkan pedoman untuk orang-orang yang sudah kehilangan kesadaran ada juga di sini. Tapi bukan pedoman itu saja, sejarah ada, apalagi teknologi sains ada, apalagi banyak hal ada di dalam ini. Tapi bukunya cuma setipis, kitabnya cuma setipis. Maka itu salah satu rahasia kenapa harus bahasa Arab. Karena bahasa Arab ketika disebut satu kata, itu yang lain sudah terjelaskan di dalam. Sementara bahasa Indonesia kan enggak. Banyak sekali di dalam bahasa Indonesia tidak ada namanya, tapi disebut fungsinya. Apa contohnya? Nah ini kita sebut kipas angin. Itu fungsi. Fungsinya untuk mengkipas angin. Harusnya kita kasih nama dia. Misalnya apa namanya? Rusli itu apa? Kipas angin. Nah itu betul. Ya.
kain lap, itu fungsi. Gunting itu fungsi. Tidak ada nama. Dalam bahasa Arab ada namanya. Ada namanya. Sehingga tidak perlu panjang. Kipas angin minimal kan udah 2 kata. Bahasa Indonesia nggak cukup untuk itu. Bahasa Aceh lebih kaya daripada bahasa Indonesia. Bahasa Aceh contohnya baku, bohong, uri, muda, begitu yang kata lebih bohong lebih. Sesuatu yang baru, selalu ada nama yang baru. Maka kosakata bahasa Arab termasuk salah satu yang terkaya di dunia. Itu sebabnya orang-orang yang sudah ngerti bahasa Arab pun itu ada kosakata yang belum pernah dia dengar. Kenapa? Ada banyak sekali kosakata. Ada banyak sekali kosakata. Nah, itu sebabnya ketika Allah memunculkan saya di sini, itu bermakna saya ini penting. Karena kalau yang tak penting itu pasti dihapus oleh Al-Quran untuk membuat Al-Quran itu efektif, efisien dan tidak perlu tebal. Untuk apa saya ini menjadi penting? Ini orang sudah mulai sadar ketika dia sayang, ketika sudah mulai remaja, dia sudah mulai sadar dengan pilihan-pilihan. Dia sudah mulai sadar dengan apa yang dia tertarik, kemudian hobinya apa, cita-citanya apa. Itu sebabnya biasanya yang ditanya cita-cita itu anak-anak yang sudah mulai remaja. Ditanya cita-cita mau apa? Coba tanya sama bayi 3 bulan, cita-cita mau apa? Bayi 3 bulan, dia tak akan tahu itu. Maka kata-kata saya di sini menunjukkan bahwa ini sudah mulai sadar anak ini. Siapa anak ini? Ismail. Ismail sudah mulai masuk dalam ranah kesadaran. Dan Ibrahim berbicara dengan anak itu. Berbicara dengan anak itu. Pembicaraannya enggak kaleng-kaleng. Pembicaraannya mengerikan. Inni ara fil manam anni azbahuka. Aku melihat dalam mimpiku aku potong lehermu wahai anak. Ditanya lagi pendapat. Fanzur mana? Apa pendapat? Coba bayangkan, jangankan untuk remaja, untuk anak-anak yang mulai kesadaran, untuk kita yang sudah matang kesadaran saja, coba bayangkan ada orang banyak kayak gitu gitu. Ya. Anak yang kejap, merokok langsung, buat telepon lagi, telepon sudah segera, iklan kan, yang merokok, kalau merokok tak boleh, gimana boleh? Maka telepon dulu yang dia udah, Pak Kapolri. Setelahnya sedang dimahami Allah Subhanahu wa taala. Untuk orang yang sudah matang kedewasaan kesadaran yang berpikir pun pertanyaan itu sebenarnya tak berani kita tanya. Tapi boleh tanya. Dan pada anak yang baru saya belum lagi balagha asyuddah. Di dalam ayat yang lain disebutkan di mana balagha asyuddah di dalam Islam. Hatta idza balagha asyuddah wa balagha 40 sana, sampai dia dewasa sempurna, usianya 40 tahun. Jadi intinya apa? 40 tahun itu harusnya sudah mulai kesadaran penuh. Itu sebabnya kalau ada orang yang sudah 40 tahun sudah sadar, ini begini ya. 40 tahun belum sadar juga. Nah, itu berat. Ini sedang dimulai dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Nabi Ibrahim bertanya sedemikian rupa? Karena korban ibadah apapun yang kita persembahkan kepada Allah harus dilakukan dengan sadar. Padahal Ibrahim tadi bisa saja datang malam-malam kepada anaknya, ya kan? Bawa langsung pedang, ditebas ketika dia sedang tidur supaya anak itu tidak merasa, karena targetnya sebenarnya adalah membeli anak. Ibrahim tahu bahwa ini bukan sekedar tentang memotong lehernya, tapi ini tentang kesadaran mempersembahkan apa yang Allah minta. Kesadaran mempersembahkan apa yang Allah minta. Sampai pada akhirnya itu penyembelihan itu tidak terjadi sama sekali. Kenapa? Karena memang targetnya bukan penyembelihan. Targetnya adalah kesadaran penuh seorang hamba. Ketika seorang hamba penuh kesadarannya, maka
maka apa yang terjadi dengan dia? Dia akan gampang menyerahkan dirinya secara full, total. Tidak ada distraksi kiri dan kanan. Dan itulah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam beberapa ayat berikutnya kemudian bahwa falamma aslama wa tallahu lil jabin, ketika Allah sudah melihat bahwa keduanya sudah dengan sadar menyerahkan diri itu harus sadar. Ketika Allah melihat bahwa mereka keduanya sudah dengan sadar menyerahkan diri, ya, bahwa mereka siap untuk melaksanakan itu semuanya, ternyata Allah mengirimkan gantinya. Kenapa? Target sudah tercapai. Targetnya apa? Targetnya membuat atau menguji kesadaran. Dan itu sebabnya sehingga dia dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah memberitakan kepada Ibrahim akan datang Ismail dengan akan datang Ishak, dua anak yang dua-duanya adalah anak dari Ibrahim alaihissalam, itu Allah mengirim kabar dengan redaksi yang berbeda. Ketika Ishak di surat Al-Injil, Allah mengirim kabar dengan biulamin alim. Tapi di surat As-Saffat tadi Allah mengirim kabar tentang Ismail, Allah mengirimnya dengan bahasa biulamin halim. Yang satu alim, yang satu halim. Apa bedanya? Yang satu nanti dipersiapkan untuk menjadi nabinya para Bani Israel, dan untuk Bani Israel kita perlu kecerdasan ekstra. Pernah dengar kaidah banyak orang semua ditanya. Itulah dasar Al-Baqarah. Karena mereka bertanya, ya, bertanya tentang bagaimana sapinya, apa warnanya, naik umur maksudnya. Kita yang mana? Banyak yang ditanya. Di satu kajian, ketika saya sampaikan masalah ini, saya bilang Bani Israel banyak kali bertanya. Maka yang banyak-banyak bertanya hari ini jangan-jangan dia juga. Begitu sudah habis kajiannya, saya bilang ada yang tanya, ada yang banyak bilang, ada yang tanya satu. Tapi begitu saya pulang baru masuk WA. Tadi saya Ustaz nanya, cuma Ustaz baru bilang Bani Israel. Baru masuk WA tentang pertanyaan. Kenapa? Enggak begitu juga. Tapi memang pertanyaan Bani Israel ulang-ulang memang, ya, ulang-ulang. Jadi kita yang ditanya itu kita tahu mana pertanyaan yang menguji, mana pertanyaan yang memang ingin memahami, mana pertanyaan yang sebenarnya dia bukan bertanya tapi dia ingin menunjukkan siapa aku sebenarnya ini. Itu pertanyaan berbeda. Ustaz, saya ingin bertanya Ustaz, waktu saya di Amerika, Ustaz, itu mau bilang aku di Amerika, Ustaz. Dulu Ustaz adalah waktu saya ngaji sekitar 6 tahun, tambah 4 tahun lagi. Nah, itu waktu saya ngaji Ustaz. Yang bukan menolong di Amerika, yang belum naik pesawat yang dulu. Itu beda lagi kejadiannya. Dan itu dalam public speaking itu dibahas besar bahwa ketika orang bertanya maka kita harus paham betul dulu dia mau apa. Kadang orang bertanya tapi sebenarnya dia bukan ingin jawaban, dia cuma ingin diakui eksistensi. Maka orang itu nggak perlu dijawab, kita puji aja dia 2 kali kasih sehingga itu boleh pada dia ya. Orang gitu. Jadi sekali yang dalam Allah Subhanahu wa taala, itu sebabnya Allah persiapkan Ishak dengan alim, dengan kecerdasan, dengan ilmu dan sebagainya. Tapi Ismail Allah tidak persiapkan dengan alimnya atau dominannya dengan alimnya. Tapi yang Allah sebut di dalam Al-Quran untuk Ismail adalah sama juga dengan yang dibaca tadi. Alhamdulillah tadi Ustaz Zikran membaca dari agak awal, ya, dibaca dari agak awal, dan salah satu yang beliau baca tadi adalah Fabasyarnahu bighulamin halim. Itu yang disebut adalah Ismail, ya. Dan maka kami beri dia kabar tentang anaknya. Anaknya yang bagaimana? Halim. Ini anak lembut, santun, ya, lembut, santun. Kenapa dia harus lembut dan santun? Kenapa dia bukan alim? Karena ini diproyeksikan untuk diuji kesadarannya.
Jazakallah. Jadi Ismail memang disiapkan untuk berada dalam kesantunan yang maksimal. Karena itu modal untuk kesadaran. Pembicaraannya dengan abinya berbeda. Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Lakukan ya, insyaallah engkau akan mendapatiku sebagai orang-orang yang sabar. Tidak akan mengalah, tidak akan lari dari apa yang harus kau lakukan, bahkan tidak akan memberikanmu satu pun pertanyaan. Maka di dalam Al-Quran setelah dialog yang tadi dengan Ismail, Ibrahim berkata kepada Ismail, Ismail kemudian bicara itu, tidak dilaporkan kemudian apa dialog berikutnya. Dan ada dialog berikutnya. Tidak ada misalnya Ismail bilang, yang buka dulu ya, yang buka dulu, jadi cek ya, buka cacatnya begini, misalnya, tolong dicek lah, karena ini masalahnya mah ya, itu nggak main-main, udah betul kok ya, nggak ada. Ismail sama sekali nggak ngomong itu. Kenapa? Bihula bin Hari, dia orang yang sadar, dengan sadar dia. Maka sedang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ismail tidak dipaksa, Ismail tidak ditipu, Ismail bukan tidak tahu. Jadi keseringan karena kita tidak sadar, maka kadang-kadang kita melakukan sesuatu yang di luar jangkauan yang seharusnya, di luar batas yang seharusnya. Kesadaran kita kadang-kadang hilang. Salah satu yang membuat tidak sadar adalah tadi di awal, ketika Allah suruh kita memperhatikan benar-benar semuanya supaya kita sadar. Kalau kita tidak tahu, maka itu akan mengarahkan kita kepada tidak sadar kemudian. Boleh tanya sama orang-orang yang ketika azan berkumandang dia tidak datang. Sebagian besar mereka sebenarnya sudah tidak sadar hatinya karena memang tidak tahu dari awal. Dulu pernah ada satu film Mr. Bean. Tapi ini Mr. Bean yang menjadi James Bond. Apa itu? Johnny English. Ya. Filmnya namanya Johnny English. Johnny English itu presentasi parodi film James Bond, tapi dimainkan oleh Mr. Bean, orang yang lucu. Saya waktu itu masih sekolah di Jerman. Nah, ini bukan rencana mau bilang saya orang Jerman. Ya tadi lebih. Bukan role. Saya mau bilang sesuatu ini. Saya waktu itu masih sekolah di Jerman. Di Jerman itu film semua informasi yang dalam bahasa orang lain tidak boleh masuk. Jadi masuk di situ sudah dalam bahasa Jerman. Film tidak ada dalam bahasa Inggris, semuanya sudah dalam bahasa Jerman. Walaupun dibuat dengan sangat baik. Jadi ada baliho besar ditulis tentang iklan film itu dengan pistolnya. Ditulis di situ pakai bahasa Jerman. Keine Lust, keine Angst, keine Ahnung. Itu bahasa Jerman. Ya. Artinya, keine Lust, dia tidak punya keinginan. Keine Angst, dia tidak punya ketakutan. Keine Ahnung, karena memang dia tidak tahu apa-apa. Jadi kadang-kadang kita tidak punya keinginan, tidak punya ketakutan karena tidak tahu apa-apa. Tidak ada kesadaran juga, itu masalahnya. Itu masalahnya. Waktu kami KKN di salah satu pelosok berat, saya tidak sebutkan daerahnya, takutnya ada orang lagi di sini. Di pelosok itu begitu kami KKN, karena suasana kampung, suasana desa yang sangat indah, kami yang dalam tanda petik anak-anak kota ini kan menikmati sekali. Segar sekali. Yang perempuan, karena ada 5 waktu itu, 3 orang yang perempuan. 3 orang yang perempuan besoknya pagi-pagi setelah sholat subuh udah hilang. Pak kecil tanya pada kami, apa ini? Anak apa? Kayak sudah tidak. Kami cari seluruh kampung nggak ada mereka. Hilang mereka 3 orang. Ternyata mereka masuk hutan. Karena tadi nikmat yang luar biasa, euforia dengan suasana kampung.
balik lagi sekitar jam 9. Pak Rizik nanya, dari mana kalian? Mereka bilang, saya masuk jalan ini. Apa kata Pak Rizik? Namun harimau. Ada ketemu apa harimau bahasa Indonesia? Harimau. Ada ketemu harimau. Kata orang ketiga, enggak. Gajah, enggak. Beruang. Bahasa Indonesia ada berpanggil. Beruang, hanazin. Kata Pak Rizik, alhamdulillah. Menyokong orang biawaknya alina. Tapi mereka ini tadi semuanya berani. Kenapa? Tidak ada yang sadar. Jadi sejak jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita tidak sadar, Allah kita lawan. Kalau kita tidak sadar, orang tua kita lawan. Kalau kita tidak sadar, maka azan berkumandang, kita tidak datang. Semua itu basis yang tidak sadar. Itu juga sebabnya nanti Pak Herwandi, Ustaz Herwandi itu bawa dompet itu dibuka, tapi tidak pernah dirokok dalam kantong bapak-bapak. Kenapa? Karena itu tidak sadar. Ya, diambil semua di dalam kantong, kita dimasukin ke dalam dompet. Enggak. Beliau nanti akan berdiri di depan, kantongnya dibuka lebar-lebar. Kalau yang mau masukkanlah dengan sadar. Yang tadi lewat saja tak memasukkan, tak apa-apa juga. Yang penting dia sadar. Dia sadar sudah melewatkan satu kesempatan. Yang jahit, melewatkan. Jadi setiap jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu sebabnya amalan tanpa kesadaran itu rutinitas yang lama-lama enggak akan bertahan, enggak sampai ke dalam. Allah bahkan mencela orang-orang yang beribadah tapi tidak sadar. Wailul lil musallin. Celaka orang-orang yang sholat, kata Allah. Kenapa? Alladzina hum an salatihim sahun. Dia tak sadar dengan sholatnya. Lalai dia hatinya dengan sholat. Alladzina hum yura'un. Kesadaran dia hanya untuk mempertontonkan kepada manusia, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sholat saja bisa celaka kita kalau tidak sadar. Itu sebabnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jaga kesadaran. Yang berbahaya apa sebenarnya? Yang berbahaya adalah itulah rencana utama setan-setan. Dia ingin mengambil kesadaran kita. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Sudur adalah jamaah dari sadar. Maka kita ambil jadi bahasa Indonesia, sadar. Ya. Itu sebabnya juga Nabi Musa alaihissalam ketika Allah memerintahkan mereka berdua. Tadi alhamdulillah dibaca juga semuanya tentang Nabi Musa dan Nabi Harun dalam sholat. Ketika Allah memerintahkan mereka berdua untuk berhadapan dengan Firaun, ya. Idhaba ila Fir'aun innahu tagha faqula lahu qawlan layyina, kata Allah, ya kan? Kalian berdua pergilah menghadap Firaun, dia sudah kelewat batas, dia sudah kehilangan kesadaran, kata Allah, ya kan? Tapi nanti kalian menghadap Firaun itu jangan sampai hilang kesadaran. Allah tidak bilang hilang kesadaran, tapi bahasa Allah adalah faqula lahu qawlan layyina. Nanti ngomong dengan dia, ngomong lembut dan santun, karena itu bukti kesadaran. Bukti kesadaran kita tidak emosi. Dan itu tadi hubungannya juga dengan Ismail. Kenapa bighulamin halim? Orang yang santun itu nampak dia mampu menjaga kesadarannya dengan maksimal. Jadi secara tidak langsung Allah mengatakan kalian berdua pergi menghadap Firaun, tapi jaga kesadaran kalian. Jaga kesadaran kalian. Kenapa? Kalian akan dipancing emosinya. Kalian akan diprovokasi luar biasa supaya kamu emosi, wahai Musa. Dan Musa itu manusia besar, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Sebelum jadi Nabi, Musa sudah pernah membawa orang, ya. Dan membawa orang yang dibunuh oleh Musa itu enggak kali-kali meninggal. Itu Musa. Sementara Firaun, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Firaun itu pendek,
Dia teronggok di dalam peti kaca, di dalam museum di Mesir, dan ternyata tingginya itu tidak sampai 170. Ini terpakai main basket doi, ya. Firaun itu. Sementara Musa tinggi besar. Cuma bayangkan kalau Musa kehilangan kesadaran ketika nanti Firaun memprovokasi. Ditubuh oleh Musa, meninggal Firaun. Kalau meninggal Firaun nggak dapat pelajaran nanti hidup kita, ya. Karena nanti ada ayat yang lain yang justru lebih bertenaga tentang Firaun, ya. Falyauma nunajjika jika bibadanika litakuna liman khalfaka ayat, surah Yunus, ya. Bahwa kami selamatkan jasad supaya jadi pelajaran untuk orang-orang yang datang kemudian. Betul Allah selamatkan, sampai hari ini ada, ya. Sampai hari ini jasad Firaun itu masih teronggok di Mesir. Jadi sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang didoakan kemudian oleh Nabi Musa sebelum berhadapan dengan Firaun? Rabbi shrah li sadri. Ya Allah, kalau kita artikan secara terjemahan langsung, ya Allah lapangkanlah dada. Tapi yang digunakan untuk dada di sini sadri, sadar. Secara tidak langsung Nabi Musa menyatakan, ya Allah jagalah kesadaranku. Tapi kemudian kenapa disebut lapang? Karena dalam ilmu kimia, dalam ilmu kimia Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada namanya rumus gas ideal. PV sama dengan nRT. Ini anak baru jauh. PV sama dengan nRT. Tekanan kali volume sama dengan mol kali ketetapan kali suhu. Itu maknanya. Kalau ada Bapak tulis, saya tulis di sini, ya. Maknanya P dengan V, tekanan dengan volume itu berbanding terbalik. Kalau seandainya ada tekanan membesar, itu berarti pasti karena volume kecil. Atau kebalikannya, kalau volume dibuat besar, tekanan jadi kecil. Maka Nabi Musa dan minta kepada Allah, Rabbi shrah li sadri. Ya Allah, kesadaranku tolong diluaskan, ya. Kenapa? Sebentar lagi akan masuk tekanan dari Firaun. Kalau seandainya dadaku luas, volumenya luas, maka tekanan tadi tidak akan membesar. PV nRT tadi bekerja karena tekanan akan sama dengan seperti kalau seandainya diturunkan dari rumus tadi, sehingga volume yang besar akan menafikan besarnya tekanan. Itu juga sebabnya kenapa balon ketika kita tiup besar. Kenapa? Karena kita memberikan lagi tekanan. Dia tetap mencoba menjaga agar tekanannya selalu sama. Kita tambah lagi tekanan dari luar, dia membesar lagi, supaya tekanan di dalam tidak membesar. Sampai akhirnya kemudian dia tidak sanggup lagi menambah volumenya, meledak lagi. Itu baru. Jadi sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Musa meminta kepada Allah, luaskanlah volume dadaku ya Allah. Bagaimana? Bagian sadari. Kenapa? Karena di situ permainan setan. Alladzi yuwaswisu fi sudur, bukan fi qulub, fi sudurin nas. Di dalam kesadaran manusia. Kenapa? Setan datang mengambil kesadaran kita. Itu sebabnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang tidak bisa diambil kesadarannya oleh setan, Allah sebut di dalam surah Al-Hijr, Inna ibadi ya Allah laisa laka alaihim sultan. Hamba-hambaku wahai setan, kata Allah, kamu tidak punya kekuasaan untuk mengambil kesadaran mereka. Inna man taba'aka minal ghawin, kecuali yang bersedia mengikutimu, itulah yang kesadaran yang berhasil kamu lakukan. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita minta sama Allah untuk selalu berada dalam keadaan sadar sepenuhnya. Orang-orang psikologi hari ini mengatakan ada salah satu konsep yang membuat hidup manusia itu nyaman, tentram, aman. Jarang dia bersedih dan jarang dia kecewa. Apa itu? Mereka menyebutnya dengan mindfulness. Mindfulness. Apa arti mindfulness? Kesadaran penuh. Kesadaran penuh. Orang yang sadar dalam keadaan penuh, dia dipastikan jarang sedih, jarang kecewa. Yang disebut oleh psikolog barat ini sudah lama dibilang oleh Al-Quran. Apa kata Al-Quran? Qul nahbitu minha jami'an fa imma
kita sebagai orang Islam, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala berada dalam kesadaran penuh dan kita jaga itu